Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang sedang menonton video ini. Di video kali ini saya akan sedang berada di salah satu perkebunan yang membudidayakan daun torbangun. Nah, di sini banyak sekali daun torbangun. Ini kebunnya ukuran sekitar 100 meter lah. Nah, kita lihat dari dekat daun torbangun ini seperti ini ya teman-teman. Teksturnya, serat-serat daunnya terlihat begitu kontras. Ini bagian bawahnya, ini bakal bunga karena tanaman ini udah tua, jadi dia mau mengeluarkan bunga. Tingginya juga agak cukup tinggi ini karena belum dipanen, ada sekitar 1 jengkal. Nah, ini lumayan cukup lebat ya teman-teman, cukup lebat dan cukup luas juga. Ini tanaman torbangun ini. Tanaman torbangun ini belum cukup populer di beberapa daerah, jadi hanya daerah-daerah tertentu yang tahu tentang tanaman torbangun ini. Nah, kalau yang udah tahu, udah kenal sama tanaman torbangun ini memiliki manfaat dan khasiat yang cukup banyak. Kalau dari sepuh-sepuh dulu, orang tua dulu menggunakan tanaman torbangun ini digunakan untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu yang pasca melahirkan. Ibu-ibu yang baru melahirkan biasanya suka makan daun ini dengan cara direbus ya. Direbus, diambil beberapa lembar, direbus lalu diminum air rebusannya. Itu fungsinya buat meningkatkan atau mempercepat proses penyembuhan ibu pasca melahirkan. Dia lebih cepat pulih. Kan biasa kalau ibu-ibu setelah melahirkan ya seperti normal biasa begitulah, belum bisa bangun sendiri. Nah, dengan meminum tanaman torbangun ini, minum daun rebusan ini, insya Allah lebih cepat pulih. Nah, begitu pula bukan cuma mempercepat pemulihan pasca melahirkan, juga daun torbangun ini meningkatkan kualitas juga kuantitas ASI si ibu bayi. Jadi ASI si ibu bayi tersebut subur, kualitasnya subur, banyak juga, kuantitasnya banyak, deras keluarnya, juga kualitasnya bagus, artinya si ASI tersebut kental gitu, kental. Nah, caranya untuk menyuburkan ASI ini caranya berbeda, bukan direbus, tapi ini dikeringkan dulu, dijemur, dikeringkan seperti pengeringan daun teh. Nah, kalau udah kering, baru daun ini diseduh seperti kita nyeduh teh biasa teh. Nah, ini sudah terbukti, sudah saya buktikan ke kakak saya. Kakak saya kan kemarin beberapa bulan ke belakang, kalau nggak salah 2 bulan ke belakang, saya coba-coba mengeringkan daun ini. Saya keringkan, saya coba dikasih ke kakak saya. Kebetulan kakak saya sedang punya bayi gitu, sedang menyusui. Ternyata setelah meminum 5-4 kali setiap pagi gitu, setiap pagi nyeduh 1 kali, udah ada reaksinya gitu. 1 kali seduh pun udah ada reaksi. Nah, sampai 5 kali itu deras banget ASI-nya, deras banget. Terus kental juga katanya ya, kata kakak saya gitu. Kental, bagus, deras, bahkan bisa
bukan hanya bayinya dia, jadi dia bisa bisa menyumbang ASI ke bayi-bayi yang lain gitu, yang membutuhkan tambahan ASI. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah juga daun torbangun ini ketika ASI-nya subur, si bayinya pun ikut apa sih namanya, ikut mendapatkan reaksi gitu dari daun torbangun ini. Artinya si bayi tersebut, imunitas bayi tersebut jadi lebih bagus gitu, meningkatkan imunitas bayi juga. Nah begitu ya teman-teman. Nah ini luas perkebunannya, ini mungkin sebentar lagi akan dipanen. Nah kalau saya sendiri menggunakan tanaman torbangun ini, saya sering mengkonsumsi tanaman torbangun ini secara langsung aja. Saya petik lalu makan sambil makan nasi gitu, pakai sambal, jadi dibikin lalapan gitu. Enak juga teman-teman, dibikin lalapan juga enak. Jadi kayalah manfaatnya ya. Manfaat yang udah populer, tanaman torbangun ini identik dengan ibu menyusui lah. Selain untuk ibu menyusui juga banyak sebagai obat batuk. Nah bisa juga digunakan obat batuk, itu betul, ternyata betul, udah saya coba sendiri. Jadi ketika batuk mengunyah 3 lembar daun ini rasa lebih enakan gitu. Nah tapi efek sampingnya juga ada gitu. Efek sampingnya ada juga ketika ada seseorang yang memiliki penyakit darah tinggi, lalu dia mengkonsumsi torbangun. Awalnya nggak apa-apa, tapi begitu 1, 2, 3 hari, 4 hari sampai 4 hari mengkonsumsi terus tiap hari, maka sedikit pusing. Kalau setiap pagi dia pusing, mungkin karena efek darah tinggi tersebut, atau enggak karena terlalu sering mengkonsumsi, entahlah, saya nggak tahu. Yang jelas ada efek samping kena pusing kalau terlalu sering. Jadi kalau bikin lalapan ya cukuplah seminggu 3 kali, jangan terlalu tiap hari. Memang setiap tanaman herbal ada manfaat juga ada efek sampingnya juga. Nah teman-teman, di sini kita lihat ini ada tanaman yang udah berbunga. Nah yang udah berbunga ini nanti di bunga ini akan muncul biji. Nah si biji ini bisa ditanam, bisa kita tabur, lalu dia akan tumbuh tanaman. Cuman prosesnya agak lama. Kalau dari bijinya kita nanam dari biji, prosesnya agak lama, 3 bulan, 3,5 bulan. Saya pernah nyoba 3,5 bulan. Tapi kalau kita bikin tanaman ini dari stek batang, nah contoh ini misalkan kita potong dari sini lalu kita tancap lagi, nah itu lebih cepat tumbuhnya. 10 hari dia udah berakar. Apalagi kalau dia digunakan perangsang akar yang ada di toko pertanian itu ya, tinggal potong langsung kita tancap lagi, udah cepet. Nah si cabang-cabang ini juga dia akan tumbuh subur. Nah seperti itu. Nanti di video kedepannya saya akan coba praktekkan bagaimana cara membudidayanya. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan tanaman ini, mau segar atau mau kering, bisa di komen aja. Mungkin punya saudara atau istri atau siapa aja, ibu yang baru melahirkan atau punya anak yang lagi nyusu. Nah kalau mau saya buatin nih, saya keringin, udah keringin saya packing, tinggal di komen aja. Insya Allah saya bantulah untuk testimoni gitu, sekalian untuk testimoni apakah betul. Kalau saya sendiri sih udah membuktikannya ke kakak saya, ternyata betul aslinya subur. Nah, tinggal teman-teman kalau mau tinggal komen saja, nanti saya tanggepin, saya buatin insya Allah ya. Ini tanaman herbal torbangun namanya. Nah untuk nama latinnya tanaman torbangun ini, nama latinnya adalah Coleus ambonicus. Coleus ambonicus. Nah, untuk manfaatnya silahkan teman-teman dicek aja di Google, banyak manfaatnya selain
yang tadi saya sebutkan masih banyak lagi yang kaya akan manfaat ya. Namun tanaman ini hanya berada di daerah-daerah tertentu kayaknya, tidak di semua daerah ada, karena tanaman ini berasal kalau nggak salah dari Ambon, karena itu nama latinnya Coleus ambonicus, mungkin dari Ambon ya. Jadi belum terlalu populer di beberapa daerah. Kalau di daerah saya udah mulai dibudidaya karena permintaannya juga cukup tinggi. Ada yang permintaan buat ke pasar, dibikin lalapan, mungkin dijual di pasar, diikat gitu, kayak bayam. Nah, permintaannya cukup tinggi, jadi di sini banyak yang membudidayanya. Di antaranya kebun ini kebun saya pribadi, saya membudidaya. Di tetangga kebun juga di sebelah sana ada, ada juga yang budidaya. Lalu di sebelah sana bisa teman-teman lihat misalnya itu ada kebun padi. Nah, di bawah kebun padi itu ada juga yang membudidaya. Banyaklah di sini yang budidaya tanaman torbangun ini. Namanya torbangun, atau disebut juga orang Batak bilang tanaman bangun-bangun katanya. Nah, oke. Video kali ini sekian dulu, hanya pengenalan tentang tanaman torbangun. Di video selanjutnya insya Allah akan saya coba praktekkan cara membudidayanya dan cara memperbanyaknya. Ini sangat mudah sekali karena dia sangat mudah tumbuh. Tapi di samping dia sangat mudah tumbuh, dia rentan mati gitu. Tanaman ini mudah mati juga gitu. Mudah tumbuh juga mudah mati gitu. Ya mungkin ada kekurangan, ada kelebihan lah. Seperti kita manusia kan, kekurangannya ada, kelebihannya juga ada. Itu udah biasa. Kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Oke, mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Kalau ada kekurangan dari kata-kata saya mohon dimaklumi ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga semuanya diberi keberkahan dan sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.